Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 11 Mei 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Selasa, IHSG ditutup melemah ke level 6.819,79. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian 6.662,61 hingga 6.832,1. Terpantau sebanyak 26,87 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar 23,34 triliun rupiah. Sektor teknologi turun paling dalam yakni sebesar 4,61% dan diikuti oleh sektor energi yang melemah 2,06%. Investor asing tercatat membukukan aksi jual bersih atau net foreign sale di seluruh pasar mencapai 3,2 triliun rupiah. Investor asing tercatat banyak melego saham PT Bank Sentral Asia dengan net sale sebesar 907,96 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Bank Mandiri sebesar 672,19 miliar rupiah dan saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net foreign sale 545,62 miliar rupiah. Adapun saham PT Unilever Indonesia banyak dibeli oleh asing dengan net buy 130,42 miliar rupiah. Selain itu terdapat saham PT Elang Mahkota Teknologi yang mencatatkan net foreign buy 97,38 miliar rupiah. Lesunya IHSG sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang juga bergerak di zona merah, kecuali indeks Shanghai Composite yang ditutup menguat sebesar 1,06%. Sentimen negatif yang membayangi pasar berasal dari barat terkait dengan inflasi yang dikhawatirkan memicu stagflasi. Belum lagi ditambah dengan konflik geopolitik yang semakin meluas dengan berbagai sanksi ekonomi di mana bisa memantik aksi jual besar-besaran di pasar keuangan. Bursa dalam negeri juga dibayangi oleh fenomena sell in May and go away setelah libur lebaran. Selain itu, terdapat faktor kekhawatiran publik terhadap serangan COVID-19 di sejumlah negara lain, serta adanya ancaman hepatitis pada anak yang turut membuat pelaku pasar khawatir. Berita selanjutnya datang dari proyeksi indeks harga saham gabungan yang kembali terkoreksi pada perdagangan Selasa. IHSG melemah sejak awal perdagangan dan ditutup turun ke level 6.819,79. Pelemahan ini melanjutkan koreksi yang telah terjadi pada perdagangan Senin. Bersamaan arus dana asing keluar cukup deras dari pasar saham. Kemarin, investor asing mencatatkan net sell 3,20 triliun rupiah di seluruh pasar. Analis RDK Elite Sekuritas Ivan Kasultan menilai pelemahan IHSG masih disebabkan oleh pengaruh kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Selain itu, pada perdagangan sebelumnya indeks saham di Wall Street juga ditutup melemah dan menjadi sentimen negatif bagi pergerakan IHSG. Pada perdagangan Rabu, sentimen yang akan menjadi perhatian para investor masih berasal dari pergerakan bursa global yang menjadi acuan arah pergerakan indeks bursa regional termasuk Indonesia. Selain itu, akan ada rilis sejumlah data ekonomi global penting. Di antaranya rilis data inflasi dari China dan Amerika Serikat. Inflasi China diperkirakan akan meningkat dari semula 1,5% menjadi 1,8%. Sementara untuk data inflasi Amerika Serikat diperkirakan sedikit melambat untuk periode April dari 8,5% menjadi 8,1%. Perlambatan ini salah satunya disebabkan kenaikan suku bunga acuan The Fed. Korelasi antara suku bunga acuan terbalik dengan inflasi. Ketika suku bunga naik, maka akan dapat menyebabkan inflasi turun. Proyeksi Ivan, IHSG akan bergerak antara support 6.750 dan resisten 6.910. Sementara itu, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG berpeluang menguat terlebih dahulu untuk menguji level 6.850 hingga 6.900 dengan support terdekat di 6.700.
Kemudian, resisten berada di level 7.000. Herditya mengatakan untuk perdagangan hari ini, investor dapat mencermati rilis data indeks kepercayaan konsumen. Secara umum, kami memperkirakan pergerakan atau penguatan IHSG masih relatif temporer, tutur Herditya. Di tengah sejumlah sentimen tersebut, Herditya menyarankan investor untuk mencermati saham HMSP, BIRD, dan ICBP. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia beranjak naik pada perdagangan Selasa setelah indeks dolar Amerika Serikat mengalami penurunan. Di sisi lain, kekhawatiran pasar terhadap perang antara Rusia dan Ukraina yang semakin memburuk juga memberikan sentimen positif untuk harga emas. Pada perdagangan Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkerek 7,67 US dollar menjadi 1.861,53 US dollar per troy ounce. Adapun di pasar spot, harga emas juga menguat 7,85 US dollar ke level 1.862,59 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat turun tipis ke level 103,698. Dari dalam negeri berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp970.000, turun Rp7.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp866.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp10.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang berbalik menguat pada perdagangan Selasa petang. Kenaikan harga terjadi di tengah aksi Uni Eropa yang melunakkan sanksi terhadap embargo minyak Rusia. Pada perdagangan Selasa pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 menguat 0,72% menjadi 103,52 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent juga untuk pengiriman Juli menguat 0,92% menjadi 106,28 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pada sesi sebelumnya, harga minyak mengalami penurunan terbesarnya dalam lebih dari 5 pekan. Harga minyak jenis West Texas Intermediate berjangka bahkan turun hingga di bawah 103 US dollar per barel atau meluncur sekitar 6% pada sesi sebelumnya. Uni Eropa berencana membatalkan usulan larangan kapal milik negara anggotanya yang mengangkut minyak mentah Rusia setelah adanya keberatan dari beberapa anggota termasuk Yunani. Namun demikian, pembicaraan tentang paket sanksi masih terus berlanjut. Sementara itu, sejumlah bank sentral telah memperketat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina. Investor akan terus mengamati indeks harga konsumen Amerika Serikat bulan April yang akan dirilis pada Rabu. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rebound. Kurs spot rupiah menguat 0,12% ke Rp14.555 per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs referensi JISDOR masih tercatat melemah tipis ke Rp14.534 per dolar Amerika Serikat. Analis DC Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah lebih dikarenakan koreksi yang terjadi pada indeks dolar, sementara rupiah dalam jangka pendek belum keluar dari tekanan. Ia memperkirakan rupiah hari ini masih berpotensi mengalami koreksi, apalagi akan ada rilis data inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan masih memberi tekanan untuk mata uang Garuda. Senior ekonomi Samuel Sekuritas Fikri C. Permana juga memperkirakan indeks dolar akan rally kembali hari ini. Hanya saja, dari dalam negeri akan ada indeks kepercayaan konsumen. Jika data yang dirilis hasilnya positif dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka bisa menahan pelemahan rupiah. Fikri memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 14.460 hingga 14.660 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dengan kecenderungan melemah, proyeksi Lukman juga senada rupiah bergerak di rentan Rp14.500 hingga Rp14.650 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi kali ini. Saya Gedias Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.